Shalom, hari ini pertemuan kita belajar pendidikan agama Kristen kelas 2 SD. Nah, Pak akan mengecek kehadiran teman-teman. Apakah hadir semua? Ya, bagus. Ditingkatkan kembali agar pembelajaran yang Pak sampaikan dapat kalian dapatkan dengan baik. Pembelajaran kemarin kita sudah belajar mengenai tentang Tuhan mengasihi kita, dan sekarang kita akan belajar Tuhan Allah Sang Pencipta. Adik-adik ada yang tahu siapa Tuhan kita? Ya betul, Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita akan belajar apa saja yang Tuhan ciptakan. Kira-kira ada yang tahu apa itu cipta atau mencipta? Ya, mencipta adalah sesuatu hal yang dibuat dan bisa bermanfaat, kemudian bisa bergerak atau hidup. Nah, kalau berbicara tentang Tuhan yang mencipta, apa saja yang Tuhan ciptakan? Ya, betul. Ada lagi? Ya, itu juga betul. Nah, banyak sekali yang Tuhan ciptakan di dunia ini, yaitu langit dan bumi, segala sekitar-sekitar yang kita lihat itu Tuhan ciptakan. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita sama-sama membuka Alkitab dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang Kejadian pasal 1 ayat yang pertama hingga berakhir pada ayat yang ke-29. Oke, terima kasih sudah membacanya. Sekarang kita akan belajar apa saja yang Tuhan ciptakan. Ada berapa hari ya Tuhan menciptakan semua yang ada di bumi ini? Apa? 6? Ya, 7 hari, betul, 7 hari. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan 7 hari lamanya. Nah, adik-adik yang Pak banggakan, kita akan belajar bagaimana Tuhan menciptakan apa saja yang ada di muka bumi ini. Hari yang pertama, coba bagaimana jarinya? Yang pertama bagaimana? Ya betul, hari pertama. Hari pertama Tuhan menciptakan, ada yang tahu? Tuhan menciptakan terang. Apa itu terang? Nah, terang itu adalah cahaya yang kita lihat dan bisa kita melihat di mana saja. Coba, contohnya, coba kalian semua tutup mata. Tutup mata semua. Apa yang ada dilihat? Ya betul, gelap. Gelap. Coba kalau buka mata. Nah, terang. Jadi itu yang Tuhan ciptakan, terang. Tuhan menciptakan terang dan gelap. Terang itu dinamakan siang dan gelap itu dinamakan malam. Adik-adik, kalau di siang hari apa saja yang adik-adik lakukan? Bermain, ya. Kemudian apa lagi? Membaca, ya betul. Kemudian apa lagi? Pergi ke rumah nenek, ya betul. Tapi kalau malam, apa saja kegiatan yang dilakukan? Pasti kalau gelap itu kita tidak bisa beraktivitas. Jadi kita harus menggunakan apa? Biasanya itu kalau kita gunakan senter atau hal-hal penerang lainnya. Nah, Tuhan menciptakan terang dan gelap itu sesuai dengan hari yang pertama. Jadi adik-adik suka mana? Terang atau gelap? Oh, ada yang terang. Ada yang gelap juga. Kenapa? Nah, betul. Kalau terang, kita bisa melihat. Kalau gelap, tidak bisa melihat. Nah, kita lanjut. Ada satu ciptaan lagi yang Tuhan ciptakan supaya kita bisa melihat terang dengan gelap. Meskipun dalam gelap ada satu yang menerangi. Kita akan bahas itu
ke materi selanjutnya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, adik-adik, Tuhan Allah menciptakan hari yang kedua. Bagaimana tangannya ya? Kedua. Oke, kedua. Peace, damai. Hari yang kedua, Tuhan menciptakan apa? Cakrawala. Betul. Tuhan menciptakan cakrawala. Kira-kira ada yang tahu cakrawala itu apa? Ya, betul. Cakrawala adalah sesuatu yang memisahkan air dari air, kemudian itu diciptakan. Nah, contohnya begini, teman-teman, adik-adik, kalau lihat kita di laut, kita berdiri, posisi berdiri, dan kita melihat di depan kita yang sangat jauh, itu ada langit dengan daratan. Itu adalah garis yang memisahkan, itu kita lihat, itu cakrawala, lengkungan. Nah, tapi kalau kita lihat dalam pembacaan tadi yang kita sama-sama baca di dalam Alkitab, kita belajar Tuhan menamakan cakrawala itu adalah langit. Tuhan menciptakan cakrawala itu, menamakannya itu adalah langit. Nah, kira-kira kalau di langit itu apa saja yang kita bisa lihat? Ya, pesawat. Siapa di sini yang sudah pernah naik pesawat? Belum ada? Nanti kita doa sama-sama, mungkin bisa ada kesempatan untuk naik pesawat supaya kita melihat bagaimana pemandangan dari atas, supaya kita melihat cakrawala itu. Kalau dari atas itu kita melihat bagaimana, tapi kalau dari bawah kita sudah lihat. Nah, adik-adik, siapa mau lihat bagaimana cakrawala itu? Ada suatu cerita kura-kura. Kura-kura ini dia berjalan melihat angsa yang terbang di udara. Kura-kura berkata begini, kalau saya punya sayap, saya pasti bisa terbang seperti angsa. Tetapi kura-kura tidak punya sayap. Kemudian dia menghampiri angsa, dan angsa itu berkata, kenapa kamu sedih? Nah, angsa itu, kura-kura itu bilang, saya pengen terbang supaya sama seperti kalian, supaya melihat udara yang sangat luas atau di atas cakrawala, di atas langit, itu bagaimana pemandangannya. Nah, kemudian angsa membawanya dengan memegang ranting dan kura-kura menggigitnya untuk dapat terbang. Kemudian mereka terbang dan kura-kura melihat, karena takjub sehingga kura-kura melepas gigitannya, sehingga kura-kura jatuh dan tempurungnya itu retak. Nah, kita lanjut lagi, kita kembali lagi ke materi kita mengenai tentang penciptaan. Setelah penciptaan cakrawala yang pada hari kedua, adik-adik, kita melihat apakah hari yang ketiga. Hari ketiga bagaimana? Tiga. Coba tangannya ketiga. Oke, 3. Jadi hari yang ketiga Tuhan Allah menciptakan apa? Ya betul, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhannya bagaimana? Betul, pohon kelapa. Apalagi? Tanaman rica, ya betul. Bunga, ya betul, bunga. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang ada kita bisa lihat. Tuhan menciptakan itu pada hari yang ketiga, yaitu Tuhan memisahkan air dan daratan, sehingga yang daratan yang berbentuk yang kelihatan tanah, Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kita lihat dan kita nikmati sekarang ini. Coba siapa yang suka tumbuhan-tumbuhan apa yang adik-adik sukai? Ya, bunga, apa lagi? Sayur-sayuran, apa lagi? Pohon mangga, apa lagi? Kelapa. Nah, kenapa kalian suka? Contohnya apa? Ya betul, pohon kelapa kalau bisa diminum buahnya, apalagi bisa dibikin apa? Sapu, betul. Kemudian apalagi? Banyak kegunaan.
kalau kelapa. Pada hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian adik-adik, hari yang keempat adalah apa? Ada yang tahu hari yang keempat? Hari yang keempat bagaimana tangannya? 4. Oke, hari yang keempat Tuhan menciptakan apa? Ya, ini yang tadi jelaskan. Alat-alat penerang di siang hari dan malam hari. Alat yang dipakai untuk menerangi siang hari dan alat yang dipakai untuk malam hari. Oke, betul. Matahari, bulan, dan bintang. Siapa di sini yang tahu menggambar matahari? Oke, bentuknya seperti apa matahari? Oke, kalau kita lihat, bisa lihat matahari? Oke, tentunya tidak, karena matahari sangat terang sehingga mata kita kalau kita lihat silau. Matahari itu siang atau malam? Nah, betul, di siang hari. Dan kalau bulan bintang? Ya, di malam hari. Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Tujuannya apa? Untuk menerangi pada siang hari dan menerangi pada malam hari. Nah, biasanya siapa yang pernah lihat bulan kalau di malam hari? Bagaimana bentuknya? Oke, ada yang bulat, ada yang berbentuk sabit, bulan sabit. Kalau bulan sepenuhnya itu dikatakan apa? Biasanya disebut bulan purnama. Tuhan menciptakan semua benda-benda langit untuk menerangi siang dan malam. Kalau adik-adik malam hari keluar, pasti kalau adik lihat di atas, di langit, itu ada bulan, ada bintang. Siapa yang bisa hitung bintang-bintang? Kenapa tidak bisa? Ya betul, karena bintang-bintang itu banyak. Jadi adik-adik, pada hari yang keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Nah, selanjutnya apa yang Tuhan ciptakan pada hari yang kelima? Pada hari yang kelima Tuhan menciptakan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Sudah pernah lihat ikan? Bentuknya seperti apa ikan itu? Nah, kita bisa lihat ini. Ya, Tuhan menciptakan ikan-ikan di laut sangat banyak dan banyak. Bahkan ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Kalau ikan besar itu apa? Ikan apa? Ya betul, ikan paus. Kemudian apa lagi? Ikan hiu. Kemudian apa lagi? Banyak lagi. Kalau yang sedang, ada yang kecil. Tuhan menciptakan semuanya itu. Kemudian apa lagi yang kelima? Burung-burung di udara. Apa saja jenis-jenis burung, nama-nama burung yang adik-adik ketahui? Ya, burung yang paling cantik. Ya betul, burung merah. Apalagi? Burung apalagi? Cendrawasih. Apalagi? Burung Garuda. Banyak jenis-jenis burung, bahkan berwarna-warni. Teman-teman, siapa yang suka burung merah? Ya, apa saja yang ada burung di rumah? Ikan-ikan di laut, ada piara ikan. Biasanya papa memancing, ada. Ya, itu semua adalah ciptaan Tuhan. Pada hari yang kelima. Nah, adik-adik, kita lihat ciptaan Tuhan yang berikutnya apa? Ciptaan Tuhan berikutnya adalah yaitu pada hari yang ke-6. Bagaimana caranya? Oke. Pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan hewan-hewan atau binatang-binatang berkaki 4. Apa saja yang kita bisa lihat hewan-hewan yang berkaki 4? Ya, ada anjing, ada kucing, apalagi sapi, apalagi yang ada di
Rumah teman-teman apa hewannya? Kambing. Oke. Kira-kira apa yang adik-adik sukai dari binatang-binatang peliharaan ini? Apa yang ada di rumah teman-teman? Kucing. Oke. Apalagi? Anjing. Apalagi? Ya, betul. Semuanya itu ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan binatang atau hewan-hewan berkaki 4. Apalagi yang satu, yang paling istimewa yang Tuhan ciptakan. Siapa? Manusia. Pak, diciptakan Tuhan, dan adik-adik semua diciptakan Tuhan. Tetapi dari seluruh ciptaan ini, dari hari yang pertama dan hari yang ke-6, kitalah yang paling istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena Tuhan langsung membentuk dari Tuhan sendiri. Kalau yang lain Tuhan berfirman, tetapi kalau manusia, Tuhan membentuknya sendiri, bagaimana bentukannya, dan Tuhan menghembuskan napas kepada manusia. Siapa manusia yang pertama? Siapa? Ya, betul, Adam. Manusia yang pertama yaitu Adam. Adam menjaga seluruh ciptaannya. Ciptaannya siapa? Ciptaan Tuhan. Di mana? Di mana Tuhan menciptakan segala sesuatunya? Betul, di Taman Eden. Di Taman Edenlah Tuhan menjadikan semua ciptaan yang ada. Dari yang pertama terang, yang kedua langit atau cakrawala, dan yang ketiga tumbuh-tumbuhan, dan yang keempat benda-benda penerang untuk menerangi siang dan malam, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Kemudian selanjutnya ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan yang pada hari ke-6 yang terakhir adalah hewan-hewan berkaki 4 dan manusia. Nah, Tuhan memberikan tugas supaya manusia untuk menjaga taman-taman itu, mengelola taman-taman itu. Nah, apakah manusia hanya Adam saja? Ya, betul, ada pendampingnya atau ada istrinya. Siapa namanya? Ada yang tahu? Istrinya Adam? Ya, betul. Istrinya Adam adalah Hawa. Pendampingnya Adam. Tuhan memerintahkan untuk menjaga taman itu, mengelola taman itu dengan baik. Tetapi ada aturannya. Mereka menjaga dan tidak boleh memakan buah pengetahuan dan yang baik. Dan itu akan kita bahas ke materi selanjutnya. Tetapi saat ini kita akan bahas bagaimana Tuhan menciptakan semuanya itu dengan hanya berfirman dan membentuk manusia. Nah, teman-teman, sungguh luar biasa Tuhan menciptakan segala sesuatunya, hari pertama sampai hari ke-6. Apakah ada hari yang selanjutnya? Ya, hari yang ke-7. Pada hari yang ke-7 apakah Tuhan masih menciptakan? Apakah hari yang ke-7 Tuhan masih mencipta? Masih? Ya, tidak. Tuhan berhenti dan beristirahat dan memberkati semua ciptaan yang Tuhan ciptakan. Oke, adik-adik sudah mengerti semua? Tuhan Allah menciptakan semuanya berapa hari? Selama 7 hari. Nah, adik-adik, saat ini kita selain belajar Tuhan menciptakan dari hari yang pertama dan hari yang ke-7, ada lagu yang Pak akan ajarkan kepada adik-adik. Lagunya itu terdapat di dalam Alkitab juga. Dalam Kejadian 1, Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Coba di situ apa dikatakan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, dengarkan. Lagunya seperti ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yeay.
Ya, adik-adik bagaimana? Gampang tidak? Oke, ayo kita latih bersama-sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yeay. Nah, adik-adik, itulah lagu yang mau Pak ajarkan. Kira-kira gampang tidak? Nah, latih-latih di rumah ya untuk menghafal lagu ini. Pak akan berikan tugas ini nanti minggu depan sebelum masuk pembelajaran selanjutnya. Adik-adik harus menghafal atau menyanyikan lagu Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Oke, adik-adik, sudah mengerti semuanya mengenai materi Allah menciptakan? Ya, oke, kalau begitu Pak akan mau tes kalian. Apakah sudah mengerti atau belum? Nah, Pak akan mau tes dengan menampilkan gambar-gambar. Gambar-gambar yang akan tampilkan nanti, kemudian adik-adik tebak itu gambar apa dan diciptakan pada hari yang keberapa. Nah, sudah siap? Ya, langsung saja. Coba adik-adik perhatikan. Yang ini gambar apa? Ayo. Ya, betul. Gambar kucing. Gambar kucing diciptakan pada hari yang hari keberapa? Ya, betul, pada hari yang ke-6. Karena dia diciptakan binatang berkaki 4. Oke, tepuk tangan. Oke, lanjut lagi gambar yang kedua. Ya, perhatikan. Nah, gambar apa ini? Ya, betul. Pohon kelapa. Diciptakan pada hari yang pada hari yang ketiga. Karena pohon kelapa adalah tumbuh-tumbuhan. Oke, lanjut lagi. Gambar apakah ini? Ya, betul. Ikan paus yang sangat besar. Dia tinggal di mana? Ya, di laut. Jadi diciptakan pada hari yang Ya, betul, pada hari yang ke-5. Ya, lanjut lagi. Gambar apakah ini? Ya, benda penerang. Ya, betul, gambar matahari. Matahari diciptakan pada hari yang pada hari yang ke-4. Lanjut lagi. Ya, perhatikan gambar ini berikut ini. Gambar siapa itu? Ya, manusia. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Ya, betul. Lanjut. Gambar apa ini? Ya, betul. Ini langit. Pada hari yang ke-berapa? Ya, hari kedua. Cakrawala atau langit. Wah, sudah pintar semuanya adik-adik. Jadi sudah paham. Nah, itu mengenai gambar. Masih mau lagi? Ya, oke. Gambar terakhir. Perhatikan gambar terakhir. Gambar apa ini? Ya, betul. Gambar burung merah. Pada hari yang keberapa burung merah diciptakan? 4? Bukan. Hari ke-5. Ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Oke. Ini kan gambar. Jadi Pak mau tes dengan suara. Oke. Kalau suara yang akan Pak bunyikan atau Pak suarakan
di audio, kalian jawab suara apa itu dan sebutkan hari yang keberapa. Siap? Oke, langsung saja dengar. Suara apakah ini? Ya, betul. Kucing. Suara kucing. Nah, ada yang tahu kucing itu hari yang keberapa? Hari yang ke-6. Betul. Oke, dengar lagi. Suara apa? Suara apakah ini? Ya. Burung apa? Burung apa? Suara burung apa ini? Ya, betul. Suara burung perkutut. Oke, adik-adik. Semuanya sudah mengerti mengenai alam menciptakan semuanya itu. Sudah dari hari yang pertama sampai hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Sudah mengerti semuanya. Jadi Tuhan mengharapkan kita untuk menjaga ciptaannya, seperti Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa menjaga seluruh ciptaannya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa saja kalau kita menjaga ciptaan Tuhan? Ya, betul. Jangan cabut tanaman-tanaman yang tumbuh seperti bunga-bunga. Kalau tumbuh kita jangan cabut, kita pelihara. Apalagi contoh lainnya. Ya, jangan memukul teman. Itu juga. Karena teman juga sama-sama kita diciptakan. Apalagi? Ya, betul. Jangan menembak burung. Burung yang ada di pohon, apalagi kalau masih ada anaknya. Karena sayang kalau kita sudah tembak, maka mati, maka anak-anaknya juga tidak bisa hidup. Jadi kita jaga ciptaan Tuhan. Apalagi? Ya, jangan main api sembarangan, karena itu akan menyebabkan kebakaran. Kalau dalam hutan, jangan kita sembarang tebang pohon dengan habis-habisan, karena itu akan menyebabkan apa? Kalau sudah semua pohon sudah tumbang atau sudah mati. Ya, salah satunya banjir, kemudian apa lagi? Ya, kekurangan oksigen. Ya, selanjutnya apa lagi? Ya, itu yang betul. Jangan membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan, apalagi di sekolah kita menjaga kalau buang sampah itu pada tempatnya. Jangan buang sembarangan, taruh di meja atau taruh di mana. Karena sampah itu kotor, menyebabkan sakit. Ya, betul. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi, adik-adik, kita menjaga seluruh ciptaan Tuhan dengan baik, karena itu ya Tuhan suka. Mulai dari diri sendiri, menjaga diri, karena kita juga ciptaan Tuhan, maka kita harus rajin merawat diri, mandi, apalagi ya gosok gigi, apalagi ya merapikan buku-buku yang ada. Kemudian apalagi? Ya, cuci sepatu supaya bersih, supaya pergi ke sekolah dengan rapi, cuci baju juga supaya dengan rapi. Ya, itulah yang kita harus terapkan dalam hidup kita untuk menjaga ciptaan Tuhan. Jadi, itulah yang menjadi materi kita. Allah menciptakan semuanya itu dengan baik. Maka harus kita merawat dan menjaga apa saja yang menjadi ciptaan Tuhan. Nah, sampai di sini materi kita. Semoga dengan apa yang menjadi penyampaian atau materi yang Pak sampaikan, semoga kita sama-sama terapkan dalam hidup kita. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas bagaimana tentang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Shalom, dadah.